Waalaikumsalam. Saya dari Mama Afif Maulana tidak menerima kata-kata dari Bapak Kapolda Sumbar bahwa anak saya Afif Maulana melompat dari jembatan Kuranji Padang. Saya mohon sama Bapak Kapolda, tolong transparan dalam kasus Afif ini, Pak. Bapak juga punya anak, Pak. Tolong jangan lindungi anggota-anggota Bapak yang telah menyayangi anak saya, Pak. Janji Bapak mau mengusutkan kasus ini, tapi Bapak mau menutup kasus ini. Demokrasi, saya tak banyak berkata-kata ketika melihat cuplikan demi cuplikan yang diungkapkan oleh orang tua anak yang masih berusia 13 tahun. Anda bayangkan, Anda punya anak yang usianya masih 13 tahun duduk di bangku SMP, tapi ditemukan tidak bernyawa di salah satu jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini jelas miris karena sampai sekarang hati orang tua tak terima apa yang ditimpa oleh anaknya. Apakah benar apa yang diucapkan oleh pihak kepolisian yang tadinya terjadi di sebuah provinsi, di sebuah kota, dan kali ini menjadi konsentrasi untuk skala nasional. Kami menghadirkan orang tua dari korban, orang tua, ibu, dan juga ayah kandung dari Afif Maulana. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak berkenan hadir malam hari ini di Cabang Demokrasi. Kami masih belum terbayangkan bagaimana suasana kebatinan Ibu dan Bapak untuk rela hadir malam hari ini untuk menyuarakan apa sebenarnya yang terjadi pada putra tercinta Anda. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kapolda. Pak Kapolda, kami ingin semua kasus ini malam hari ini terbuka, terang benderang Bapak. Tidak ada lagi teka-teki, tidak ada lagi misteri dan juga kecurigaan di tengah publik. Bergabung bersama kami, ada Direktur LBH Padang. Selamat malam, Mbak Indira Suryani, yang terus mengawal kasus ini hingga detik ini. Pemirsa, kami juga melibatkan praktisi hukum, ada Bang Fitra Romadoni Nasution. Bang Fitra Nasution, selamat malam. Selamat malam, Horas, Bang Fitra Romadoni, kami berharap apa yang Anda ucapkan malam hari ini betul-betul objektif dan juga terukur. Saya langsung ke Ibunda dari Afif Maulana, Uni Anggun. Sekali lagi kami sebenarnya tidak tega untuk mengundang Uni Anggun di tengah rasa duka yang mendalam, tapi Uni Anggun bersedia hadir di Catatan Demokrasi. Kami ingin tahu apa yang diterima informasi sejauh ini Uni Anggun, karena sejujurnya yang kami tangkap ini masih sangat simpang siur. Apakah betul Afif Maulana ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa usai lompat dari jembatan Kuranji itu, atau memang betul ada dugaan penganiayaan yang dilihat oleh keluarga Uni Anggun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Mama Afif Maulana tidak menerima kata-kata dari Bapak Kapolda Sumbar bahwa anak saya Afif Maulana melompat dari jembatan Kuranji Padang. Yang setahu saya ya Pak, anak saya itu tidak pernah tawuran dan dia anak rumahan. Baru sekali ini dia kenal sama Adit yang saksi pertama. Kalau memang anak saya jatuh ya Pak, tidak mungkin dia tuh kayak lanjut. Uni Anggun bisa secara perlahan dijelaskan tidak mungkin jika kondisi tubuh atau jasadnya seperti apa Uni Anggun terakhir kali dilihat oleh pihak keluarga? Kalau memang dia jatuh, pasti dia patah-patah Pak. Dan dia pun kalau dibilang dia melompat dari kiri, nggak mungkin jasadnya tuh di bawah jembatan, tengah-tengah jembatan Kuranji Padang. Uni Anggun sempat melihat kondisi Afif pas dimandikan ada luka-luka lubang. pada bagian mana Uni Anggun? Seingat Uni Anggun Sebelah kiri badannya, terus tangannya, jejak sepatu oknum-oknum polisi itu Pak. Baik, sekali lagi ini masih dugaan, kita tidak menuding, kita juga sebenarnya butuh bukti. Tapi sebenarnya keyakinan dari Uni Anggun ketika melihat kondisi tubuhnya selain luka lebam, apa yang ditemukan dalam fisik tampak luar yang terlihat pihak keluarga? Dekat telinganya berdarah Pak. Terus tangannya sebelah kiri kayak ada rotan Pak, yang dipukul. Pak, bagian sebelah kiri ada rotan, Iya, semacam apa, lebam atau mungkin baretan, lebam. dan apa Bapak? Luka memar. Luka memar. Ya. Itu kalau jatuh dari ketinggian itu kan apalagi 50 meter lebih ya. Enggak kan seperti itu, pasti lebih remuk Pak. Itu tinggi Pak. Nah, ini cuma patah tulang rusuk 6 buah. Kalau jatuh dari atas itu kalau kakinya duluan itu kakinya pasti patah Pak. Dan kalau kepalanya duluan pasti pecah. Ini kepala sama kakinya itu bersih Pak. Dari Bapak dan juga Ibu, apakah melihat ada data, mungkin dokumen, karena kemarin sempat menyebar juga di media ada hasil pemeriksaan luar visum et repertum yang juga disampaikan ke pihak keluarga. Data-data itu diterima semua Ibu? Diterima tapi datanya kosong. Kami Masih- cuma menerima 1 lembar Pak. Surat kematian aja. Dan itu kosong di dalamnya, nggak ada Pak. Sekali lagi, maksudnya kosongnya apakah tidak ada data, tidak ada tulisan, tidak ada foto? Tidak ada, cuman 1 lembar itu kayak surat kematian ya. Dan penyebab kematiannya itu hanya dilengkari belum diketahui, itu aja. Tapi kami dengar juga sudah proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Barat. Iya sudah. Hasilnya sudah diberitahu ke pihak keluarga hasilnya? Belum Pak. Baik. Uni Anggun, mengapa Uni Anggun sangat yakin sekali bahwa anak saya tidak melompat dari jembatan, tidak terlibat tawuran sama sekali, Uni Anggun?
Saya tahu kali sifat anak saya, Pak. Kalau dia memang pulang sekolah tuh memangnya pulang tuh ya pulang, tidak pernah. Baru sekali ini dia minta izin mau nonton bola sama teman-temannya. Dan dia tidak pernah tawuran sama sekali. Seumur hidup dia tidak pernah tawuran, Pak. Saya tahu sama anak saya tuh kayak mananya, Pak. Pas lebaran aja bulan puasa dia bangunkan sahur orang-orang kampung, Pak. Baru dia pulang ke rumah untuk selesai bangunkan sahur, dia baru pulang ke rumah untuk sahur, Pak. Kayak gitu anak tuh, Pak. Jadi pada 9 Juli waktu itu, ketika diajak oleh temannya berinisial A, apa yang diucapkan oleh Afif waktu itu? Pamitnya mau kemana ibu? Ma, izin Afif nonton bola ya, Ma. Karena saya tahu anak saya itu tidak pernah tawuran, maka diizinkan, Pak. Saya percaya sama anak saya, Pak. Tidak pernah sama sekali apakah membuat kesal keluarga, interaksi dengan keluarga sangat dekat. Bagaimana Umi Anggun? Dia tidak pernah tawuran, Pak. Saya mohon sama Bapak Kapolda, tolong transparan dalam kasus Afif ini, Pak. Bapak juga punya anak, Pak. Tolong jangan lindungi anggota-anggota Bapak yang telah menganiaya anak saya, Pak. Janji Bapak mau mengusulkan kasus ini, tapi Bapak mau menutup kasus ini. Tidak sama yang Bapak omong itu sebelumnya sama saya, Pak, waktu kita demo, Pak. Umi Anggun, mohon maaf kami agak sedikit mengulang, apa yang membuat ibu yakin bahwa almarhum dibawa ke Polsek Kuranji, bukan jatuh di jembatan tapi mengalami penganiayaan di Polsek tersebut, ibu? Karena ada teman Afif yang bilang, Pak, di jembatan lalu diseret ke Polsek Kuranji, barisan keempat si Afif udah minta ampun, Mas, malah disiksa terus sama oknum-oknum tuh, Pak. Temannya melihat langsung? Temannya melihat langsung. Itu bukan temannya, Pak, tapi kami menemui beberapa orang dari yang ketangkap malam itu, dan ada yang melihat anak saya dikerumuni di jembatan, ada juga yang melihat anak saya di Polsek Kuranji di parkiran. Itu katanya dipukuli dan terdengar minta ampun, tapi ketika dia melihat ke belakang dia ditoyor gitu, Pak, suruh lihat ke depan, dan dia juga mendengar ada teriakan dari belakang polisi, ada yang pingsan. Saksi yang melihat juga sudah diamankan pihak kepolisian? Sudah waktu itu, Pak, malam itu. Apakah ada keterangan yang berubah mungkin? Oh, belum, Pak, untuk belum dikasih ke kepolisian. Saksi yang bilang tuh belum dikasih ke kepolisian, Pak. Kepolisian hanya tahu saksi A. Jadi keterangan dari saksi A yang jadi dasar pegangan pihak kepolisian sejauh ini? Iya. Kami juga bertanya dengan warga yang ada di sekitar, Pak.